Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait akuntansi tingkat harga umum. Anggota kelompok kami terdiri dari Fadila Iftitah Rohma dengan 3 NIM akhir 343, Hana Fitria Agustin dengan 3 NIM akhir 375, Sherly Margareta dengan 3 NIM akhir 376, saya sendiri Melinda Nurlaila dengan 3 NIM akhir 391, Amelia Anggi dengan 3 NIM akhir 400, dan Dewi Rohmaya dengan akhir 402. Penyajian kembali tingkat harga umum adalah pendekatan akuntansi yang menyesuaikan laporan keuangan berbasis biaya historis agar mencerminkan perubahan daya beli uang akibat inflasi. Karena biaya historis tidak mempertimbangkan perubahan nilai uang, informasi keuangan menjadi kurang relevan saat inflasi tinggi. Tujuan penyajian kembali ini adalah memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi dan kinerja keuangan, sehingga membantu pengguna laporan seperti investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Proses penyajian kembali melibatkan yang pertama, identifikasi pos, menentukan pos non-moneter seperti aset tetap dan persediaan yang perlu disesuaikan. Yang kedua, pemilihan indeks harga, menggunakan indeks harga umum seperti indeks harga konsumen untuk mengukur perubahan daya beli uang. Yang ketiga, perhitungan faktor penyesuaian, yaitu menghitung perubahan indeks harga dari tanggal perolehan hingga tanggal pelaporan. Dan yang keempat, penyesuaian nilai, yaitu dengan mengalihkan nilai historis dengan faktor penyesuaian untuk memperoleh nilai yang telah disesuaikan. Definisi indeks harga yaitu suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Tujuan dari indeks harga ini yang pertama sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi secara umum. Yang kedua sebagai pedoman untuk berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga sebagai deflator. Yang keempat sebagai pedoman pembelian berbagai jenis barang. Dan yang terakhir sebagai pedoman dalam mengatur gaji buruh atau untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada saat terjadinya inflasi. Jenis-jenis indeks harga terdapat 4. Yang pertama ada indeks harga konsumen, yaitu melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen ini diambil dari data 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, aneka barang, dan jasa. Yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen, yaitu angka indeks yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Yang ketiga indeks harga yang diterima dan dibayar petani, yaitu harga yang harus dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya produksi, termasuk juga biaya hipotek, pajak, dan upah. Dan yang terakhir indeks harga implisit, yaitu suatu metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Perhitungan ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Penyesuaian pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum, yaitu cara mengelola perubahan nilai uang akibat fluktuasi harga umum dalam ekonomi, pada pos-pos moneter maupun pos non-moneter. Yang pertama pada pos-pos moneter. Pos moneter adalah pos dalam laporan keuangan yang mencakup aset dan kewajiban, yang nilainya dinyatakan dalam jumlah uang tetap, seperti uang tunai, utang, dan lain-lain. Nilai nominalnya tetap, tetapi daya beli yang terpengaruh oleh perubahan harga umum itu bisa saja berubah. Pengaruh perubahan harga umum tersebut terdapat dua kondisi. Yang pertama, ketika inflasi, maka aset akan mengalami penurunan daya beli sehingga diakui sebagai kerugian tingkat harga umum. Sebaliknya, liabilitas mengalami peningkatan daya beli sehingga diakui sebagai keuntungan tingkat harga umum. Yang kedua yaitu ketika terjadi deflasi, maka aset akan mengalami peningkatan daya beli sehingga diakui sebagai keuntungan tingkat harga umum. Sedangkan liabilitas akan mengalami penurunan daya beli sehingga diakui sebagai kerugian tingkat harga umum. Perlakuan terhadap keuntungan dan kerugian akibat perubahan tingkat harga umum itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama keuntungan atau kerugian akibat perubahan tingkat harga umum, keduanya diakui dalam pendapatan berjalan. Yang kedua yaitu kerugian diakui dalam pendapatan berjalan, sedangkan keuntungan diakui sebagai pos modal. Yang ketiga yaitu baik keuntungan maupun kerugian diakui sebagai pos modal, dan yang keempat adalah keuntungan dan kerugian diakui dalam pendapatan berjalan, kecuali yang terkait dengan kewajiban jangka panjang. Selanjutnya itu mengenai pembedaan moneter dan non-moneter. Jadi pada aset atau kewajiban moneter itu merupakan aset atau kewajiban yang akan diterima
atau dibayarkan dalam jumlah uang tertentu di masa depan dan memiliki nilai nominal yang tetap. Contohnya itu pada kas, piutang, utang, dan obligasi. Jadi semisal kas 100 juta itu tetap bernilai 100 juta dan utang 50 juta itu akan tetap bernilai 50 juta. Jadi tidak berubah kecuali terjadi pembayaran atau penerimaan. Selanjutnya yaitu aset atau kewajiban non-moneter, yaitu aset atau kewajiban yang tidak memiliki nilai nominal tetap dalam mata uang. Jadi nilainya itu tergantung pada harga pasar, penyusutan penilaian ulang, atau faktor lain yang menyebabkan nilainya terus berubah-ubah. Contohnya yaitu persediaan, tanah, bangunan, saham investasi. Jadi nilainya itu bergantung pada harga pasar, depresiasi, atau revaluasi. Semisal tanah 200 juta itu bisa naik menjadi 400 juta dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, dalam praktik akuntansi, pembedaan antara unsur moneter dan non-moneter itu berdampak besar, terutama saat terjadinya inflasi. Untuk unsur moneter seperti kas dan utang, ketika adanya inflasi, itu membuat nilai realnya menjadi berkurang meskipun jumlah nominalnya tetap. Dan sebaliknya, jika pada nilai unsur non-moneter seperti persediaan dan tanah, itu bisa meningkat mengikuti harga pasar. Kemudian dalam penyajian neraca, unsur moneter itu jarang berubah, sementara unsur non-moneter itu dapat berubah jika dilakukan revaluasi. Dan untuk penyesuaian akuntansi, unsur moneter kadang itu perlu dihitung menggunakan nilai terkini, sehingga unsur non-moneter itu mungkin perlu disesuaikan ke nilai wajar agar laporan keuangan itu tetap akurat dan relevan. Di sini saya akan menjelaskan terkait perlakuan pos-pos non-moneter dan juga ekuitas pemegang saham. Yang pertama adalah perlakuan pos-pos non-moneter. Pos-pos non-moneter seperti halnya aset tetap akan disajikan kembali berdasarkan tingkat daya beli umum pada saat ini. Caranya adalah dengan mengalihkan biaya historis dengan faktor konversi, di mana faktor konversi ini bisa kita dapat melalui rumus indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks ketika pos non-moneter ini diperoleh. Bisa kita asumsikan bahwa jika suatu perlengkapan dibeli dengan harga $100.000 pada 31 Desember 1990, di mana indeks tingkat harga umum pada saat itu adalah 120. Estimasi masa manfaat aktiva tersebut adalah 4 tahun. Yang diasumsikan bahwa laporan keuangan pada akhir tahun 1993 akan disajikan kembali menurut satuan daya beli umum adalah 180. Maka penyajian perlengkapan akan menjadi seperti berikut. Dari pertanyaan tadi, diketahui bahwa harga beli dari perlengkapan ini adalah $100.000. Lalu indeks saat pembelian tahun 1990 itu adalah 120 dan indeks tahun berjalan pada akhir tahun 1993 adalah 180. Jadi jawabannya, pertama kita cari faktor konversinya, di mana kita bagi indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks saat pembelian, sehingga didapat faktor konversinya adalah 1,5. Lalu kita mencari nilai perlengkapan setelah penyesuaian, di mana ini harga beli perlengkapan dikali dengan faktor konversi $100.000 dikali 1,5 yang menghasilkan $150.000. Lalu kita cari akumulasi dari penyusutan awal sama dengan $50.000 dikali 1,5 sehingga menghasilkan $75.000. Dan diperoleh nilai perlengkapan bersih ini adalah $150.000 dikurangi $75.000 yang menghasilkan nilai perlengkapan bersihnya adalah $75.000. Yang kedua adalah ekuitas pemegang saham. Di sini penyajian kembali terkait dengan ekuitas pemegang saham akan dilakukan dengan metode yang sama seperti halnya penyajian kembali pos-pos non-moneter, kecuali untuk saldo laba ditahan. Nah, ini tuh yang pertama ada modal saham. Di sini modal saham awal
yang diinvestasikan akan disesuaikan dengan mengalihkan jumlah historisnya dengan faktor konversi. Hal ini bertujuan agar nilai modal mencerminkan nilai real pada tingkat daya beli sekarang, bukan berdasarkan harga historisnya. Yang B adalah saldo laba ditahan. Di sini saldo laba ditahan ini memiliki perlakuan khusus karena tidak dapat secara langsung kita sesuaikan hanya dengan satu faktor konversi. Berikut adalah dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menyesuaikan laba ditahan. Yang pertama adalah pada tahun pertama penyesuaian, laporan pertama yang akan disajikan dalam satuan daya beli umum, maka saldo laba ditahan dapat dihitung secara tidak langsung. Dengan rumus, saldo laba ditahan sama dengan total ekuitas setelah penyesuaian dikurangi modal saham setelah penyesuaian dikurangi pos ekuitas lainnya setelah penyesuaian. Lalu yang kedua, pada tahun-tahun berikutnya setelah tahun pertama penyesuaian, saldo laba ditahan akan mengikuti komponen. Yang pertama adalah pendapatan bersih yang disesuaikan, di mana pendapatan bersih ini akan dilaporkan dalam satuan beli daya beli saat ini. Yang B adalah penyesuaian pos ekuitas moneter, laba atau rugi, dari posisi moneter yang muncul akibat adanya perubahan daya beli uang akan dicatat dan menambah atau mengurangi saldo laba ditahan. Akuntansi tingkat harga umum. Menurut Belkawi 2001, akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting merupakan alternatif ukuran yang bersaing mengenai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh inflasi. General Price Level Accounting sendiri mencerminkan perubahan pada daya beli dolar, sehingga indeks tingkat harga umum harus diterapkan untuk menyatakan kembali laporan cost historis menurut daya beli konstan dari dolar. Adapun tujuan dari General Price Level Accounting adalah yang pertama, metode ini menyajikan informasi tentang akibat perubahan harga terhadap usaha perusahaan. Yang kedua, General Price Level Accounting meningkatkan daya banding dari laporan keuangan antar periode dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga, General Price Level Accounting yang dilaporkan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan historical. Cost accounting dapat meniadakan pengaruh perubahan harga tanpa struktur akuntansi yang baru. Unsur-unsur General Price Level Accounting menurut Belkawi 2001 yaitu yang pertama, monetary asset seperti kas di tangan, surat-surat berharga, dan pos-pos piutang dan lain-lain yang sifatnya sebagai dormant account akan mengalami pengaruh penurunan daya beli karena rekening-rekening tersebut tidak akan dapat lagi dinilai. Yang kedua, non-monetary asset. Secara real tidak mengalami pengaruh penurunan daya beli, tetapi dari sudut akuntansi merupakan pos yang terkena pengaruh penurunan harga beli. Dan yang ketiga, aset dalam bentuk valuta asing tidak mempengaruhi oleh penurunan daya beli rupiah karena dapat dinilai dengan kurs yang terakhir. Menurut Hendrickson 1986, dalam penyajian kembali laporan keuangan konvensional ke dalam laporan keuangan berdasarkan perubahan tingkat harga umum adalah membedakan pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter, yaitu pos-pos moneter, aktiva moneter merupakan klaim terhadap unit moneter yang jumlahnya tetap dan menggambarkan daya beli umum. Walaupun harga barang-barang dan jasa dapat berubah, namun klaim yang dinyatakan dalam jumlah rupiah tertentu tetap tidak berubah, tetapi daya beli atau kemampuan menukarkan klaim ini menjadi barang dan jasa akan berubah. Aktiva moneter sendiri terdiri dari kas, tagihan konstruktural terhadap uang dengan jumlah tertentu pada waktu yang akan datang, seperti piutang dagang dan wesel tagih, dan investasi yang membayar kembali tidak ditetapkan seperti saham preference. Yang kedua, pos-pos non-moneter. Aktiva non-moneter meliputi pos-pos yang harganya dalam unit moneter dapat berubah sepanjang waktu, atau klaim terhadap unit moneter yang jumlahnya dapat berubah-ubah, yang menggambarkan jumlah daya beli yang ditetapkan terlebih dahulu. Aktiva ini mencakup seluruh hak atas barang dan jasa dan seluruh hak lainnya atas manfaat mendatang.
Menurut Belkauli 2001 menyatakan akuntansi historical cost tidak mengakui perubahan daya beli umum, sedangkan akuntansi tingkat harga umum mengoreksi keadaan saat terjadinya perubahan harga. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.